Pendidikan Agama Kristen. Hari ini saya mau membagikan satu video mengenai satu teknik evaluasi atau ulangan harian yang pernah saya buat. Biasanya ulangan harian atau penilaian harian itu identik dengan anak-anak mengerjakan sesuatu. Guru menyiapkan satu lembar kertas, lalu anak-anak mengerjakan itu. Dibatasi dengan kurun waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Tapi seringkali anak-anak merasa menjadi momok begitu ya. Anak-anak menjadi takut untuk mengerjakan itu dan khawatir nilainya jelek. Ada banyak anak yang merasa itu sesuatu yang rutinitasnya seperti itu. Dan seringkali anak-anak justru merasa bahwa itu seperti itu kebiasaannya. Nah, karena itu saya membuat sebuah inovasi yang baru yang saya pernah buat di sekolah saya dengan membuat satu terobosan yang baru. Sehingga saya harapkan dengan metode evaluasi yang baru, anak-anak merasakan kegairahan ketika mereka mengerjakan ulangan harian. Nah, saya sebut istilah yang saya pakai adalah metode mencari harta karun. Kenapa saya menyebut ini dengan mencari harta karun? Karena memang benar-benar anak-anak mencari harta karun. Harta karun yang dimaksud adalah mencari pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan yang harus mereka temukan. Gimana caranya? Nah, anak-anak kan sebelumnya saya sudah siapkan beberapa peralatan yang harus mereka bawa. Yang pertama, saya siapkan yaitu adalah peta perjalanan. Sama seperti orang yang sedang mencari harta karun, mereka memerlukan peta atau sebagai petunjuk di mana harta karun yang harus mereka temukan. Yang kedua, yang mereka harus bawa adalah tiket perjalanan. Tiket perjalanan adalah satu simbol yang mereka harus tempelkan di tangan mereka, sama seperti kalau bapak ibu atau rekan-rekan pergi ke suatu wahana permainan. Ketika kita masuk, kita akan mendapatkan gelang sebagai tanda bahwa kita berhak untuk mengikuti atau masuk di wahana tersebut. Di evaluasi kali ini, anak-anak juga mendapatkan itu. Dan anak-anak mendapatkan gelang itu sebagai syarat bahwa mereka adalah orang yang berhak untuk mengikuti ulangan harian. Lalu yang ketiga adalah jurnal perjalanan. Jurnal perjalanan ini mereka harus bawa untuk mencatat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka temukan di tiap titik harta karun. Nah, jadi anak-anak harus membawa ketiga benda itu. Selain tiga benda itu, anak-anak juga boleh membawa Alkitab, alat tulis, dan gunting. Kenapa tiga hal ini penting? Nanti akan saya jelaskan. Kenapa kita harus bawa Alkitab, alat tulis, dan gunting. Nah, secara garis besar, saya membagi lokasi yang harus mereka temukan menjadi 5 tempat. Jadi setiap peserta harus memperoleh atau mendapatkan 5 tempat di mana harta karun itu ada. Mereka bisa menemukan itu lewat peta yang sudah mereka terima. Jadi di peta itu sudah ada simbol yang menunjukkan di mana letak harta karun itu. Nah, setiap posisi atau letak di harta karun itu, setiap tempat di mana harta karun itu berada, anak-anak harus mengerjakan sesuatu. Itu ada soal yang harus mereka kerjakan. Nah, jadi seperti itu gambaran permainannya, gambaran ulangan harian kali ini. Nah, peraturan permainannya seperti ini. Saya akan bacakan ya. Setiap peserta harus mendapatkan peta, tiket perjalanan, dan jurnal perjalanan. Ketiga benda ini tidak boleh hilang, jatuh ke tangan orang lain, rusak, dan lain sebagainya. Karena ketiga benda ini adalah petunjuk untuk mendapatkan harta karun. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta mendapatkan peta, tiket, dan jurnal dengan ketentuan yang ditetapkan oleh tuan pemilik harta karun, yaitu saya. Lalu yang ketiga, setiap peserta memiliki kesempatan untuk bertanya meminta petunjuk kepada tuan pemilik harta karun sebanyak 3 kali setelah berhasil mendapatkan peta, tiket, dan jurnal perjalanan. Jadi mereka boleh menanyakan lokasinya di mana atau apapun yang mereka perlu tanyakan kepada guru ya, kepada saya
sebagai pemilik harta karun. Keempat, peralatan wajib yang harus dibawa: alat tulis, peta, alkitab, jurnal, dan gunting. Nah, alkitab dipakai untuk mereka ada soal-soal yang memerlukan alkitab, mereka bisa pakai alkitab itu. Alat tulis tentu untuk menulis di jurnal perjalanan. Lalu gunting itu ada satu tempat di mana mereka perlu untuk gunting itu untuk memotong sesuatu. Nah, lalu yang kelima, kewajiban peserta tidak membagi informasi kepada peserta lain. Jadi nggak boleh beritahukan kepada peserta lain, ini loh lokasinya di mana gitu. Satu peserta dan yang lain tidak boleh saling membagikan informasi. Nah, itu juga satu dengan yang lain nggak boleh membagikan jawaban pertanyaan yang mereka sudah jawab. Kewajiban peserta tidak membagi informasi pada peserta lain, menjaga ketenangan saat melakukan perjalanan, jadi nggak boleh teriak-teriak gitu ya, karena mengganggu kelas lain. Harus mengambil harta karun di semua 5 lokasi ya. Lokasi harta karun bisa acak ya. Lokasi harta karun bisa acak, ada 5 yang saya tempatkan. Lalu peserta juga harus mengucapkan jargon. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Saat masuk ke markas, ketemu peserta lain, ketemu guru dan sebagainya, dia harus mengucapkan itu sebagai sebuah jargon. Dan terakhir, bagi peserta yang telah menemukan semua harta karun wajib kembali ke markas. Markas yang dimaksud adalah ruang agama Kristen, jadi mereka harus kembali ke markas. Jadi seperti itu. Nah, untuk menentukan siapa peserta yang terlebih dahulu keluar dari markas, saya memakai ayat hafalan. Nah, saya minta untuk anak-anak menghafal Ibrani pasal 4 ayat 13. Jadi siapa yang duluan berhasil untuk menghafal, dia mendapat waktu yang lebih banyak dibanding teman yang lain. Jadi ada jeda selama 5 menit antara satu peserta dengan peserta lain, sehingga tidak crowded begitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya pakai sistem ini untuk membuat satu hal yang baru untuk melakukan penilaian harian. Nah, jadi di 5 pos itu nanti ada beberapa jenis soal yang berbeda satu dengan yang lain. Contohnya di satu pos atau satu lokasi harta karun itu, anak-anak saya minta untuk mengerjakan TTS. TTS itu teka-teki silang. Jadi ada beberapa soal sederhana yang berkaitan dengan materi yang mereka harus kerjakan itu. Lalu ada yang kedua, ada lokasi yang kedua itu mereka saya minta untuk menempel ayat ya. Ada satu ayat yang harus mereka tempel dengan menggunakan kertas koran. Jadi mereka harus menggunting kata-kata di koran untuk merangkainya itu menjadi satu ayat. Lalu yang ketiga, mereka saya minta di satu pos yang ketiga itu mereka saya minta untuk memberikan tanggapan dari video. Saya siapkan di satu lokasi itu, mereka saya minta untuk menanggapi video yang mereka akan saksikan. Lalu yang keempat, anak-anak saya minta untuk di pos yang keempat itu mereka menggali ayat Alkitab, atau bisa juga di bagian ini saya kasih soal mengenai tokoh dalam Alkitab yang berkaitan dengan materi. Dan yang terakhir di pos yang kelima, anak-anak saya minta untuk menuliskan refleksi mengenai hal yang bertanggung jawab, karena saat itu kita membahas mengenai materi bertanggung jawab. Nah, jadi itu gambaran singkat mengenai penilaian harian atau ulangan harian yang saya lakukan bersama dengan anak-anak kelas 10. Nah, saya senang karena anak-anak bisa mengikuti dengan baik, dan respon dari mereka juga senang karena mereka nggak tidak terasa seperti ulangan seperti guru-guru yang lain gitu ya, kata mereka seperti itu. Ini nggak seperti ulangan yang biasanya mereka jalani. Jadi itu menjadi credit point buat saya sendiri bahwa kita bisa kok sebagai guru untuk membuat ulangan yang menyenangkan untuk anak-anak. Nah, jadi nanti kita akan lihat di videonya seperti apa. Kita akan saksikan video waktu saya bikin
Oke, teman-teman, saya juga bagikan linknya kalau teman-teman pengen lihat peralatan yang saya pakai, lalu soal-soalnya seperti apa, di link deskripsi di bawah video ini. Silakan teman-teman bisa unduh dan bisa pakai untuk di sekolah teman-teman. Oke, terima kasih Guru Pak. Mari kita bersama melayani Tuhan menjadi guru.